Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, kita kembali dari Sejarah Indonesia bersama Ibu Mas Niar. Hari ini kita masuk materi yang baru, bab 2, yaitu tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Apa ciri-ciri dari suatu negara itu menganut demokrasi liberal atau parlementer? Yang pertama, negara itu sering terjadi pergantian kabinet karena parlementer itu adalah kabinet di mana yang memegang pemerintahan itu adalah kekuatan partai pada saat itu. Jadi siapa partai yang kuat, dia yang menduduk di dalam pemerintahan pada saat itu. Dan yang menduduki kabinet, yang menduduki partainya pada saat itu adalah Partai Masyumi dan Partai PNI. Kemudian dalam demokrasi liberal atau parlementer itu dipimpin oleh dua, yaitu kepala negara dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Jadi kepala negara ini hanya sebagai simbolitas, yang menjalankan tugasnya adalah perdana menteri. Dan perdana menteri ini bertanggung jawab kepada parlementer atau DPR. Itulah ciri-ciri dari demokrasi liberal atau parlementer ini. Makanya sering terjadi pergantian kabinet. Dan kita akan membahas satu persatu kabinet-kabinet apa saja yang terjadi, yang dijalani bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini dari tahun 1950 sampai 1951, di mana tugasnya itu memegang tugas yang berat karena pada saat itu upaya pengembalian Irian Barat itu dari tangan Belanda ke tangan Indonesia. Kemudian 1 tahun menjabat, si Natsir mendapat mosi tidak percaya dari kelompok oposisi. Kelompok oposisi ini adalah kelompok yang tidak setuju tidak sejalan dengan pemerintahan. Dengan adanya mosi tidak percaya, maka 1 tahun pemerintahan dia digantikan dengan kabinet yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini dari 51 sampai 52, di mana dia dianggap memihak kepada blok barat. Kenapa dia dianggap memihak kepada blok barat? Karena dia sudah melanggar garis politik luar negeri, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Pada saat dia menandatangani MSA, Mutual Security Act, yaitu penandatanganan kerjasama antara Amerika dengan tentara Indonesia. Jadi pada saat penandatanganan itu, TNI itu mendapat bantuan dari Amerika. Dan hal itulah yang dianggap memihak kepada blok barat, sehingga kabinet Sukiman ini lengser dan digantikanlah sama kabinet Wilopo. Kabinet yang ketiga yaitu kabinet Wilopo itu dari tahun 52 sampai 53. Kabinet Wilopo ini muncul gerakan-gerakan separatis, yaitu gerakan-gerakan kekerasan di daerah-daerah, pergolakan daerah, karena melihat perimbangan keuangan dari antara pusat itu dengan keuangan di daerah. Muncullah gerakan separatis di daerah-daerah yang pernah kita bahas dalam disintegrasi, yaitu Perere Permesta. Kemudian kabinet Wilopo ini juga ditandai dengan peristiwa Tanjung Merawa. Apa itu peristiwa Tanjung Merawa? Peristiwa di mana pada saat perkebunan itu kembali ditangani oleh pihak asing. Setelah hasil KMB, orang-orang asing boleh bekerja lagi di perkebunan itu. Sementara para petani itu sudah menggarap tanah perkebunan, dan para petani itu sudah dimasuki oleh PKI, disusupi oleh PKI, sehingga terjadilah konflik antara pemerintah yang menggunakan alatnya polisi dengan para petani-petani yang sudah disusupi PKI. Makanya disebut dengan peristiwa Tanjung Merawa. Jadi peristiwa Tanjung Merawa ini udah suatu peristiwa yang nasional, di mana perebutan wilayah antara pemerintah menggunakan polisi dengan masyarakat yang sudah dipakai oleh PKI. Itu dia mengenai peristiwa Tanjung Merawa. Jadi dengan adanya peristiwa Tanjung Merawa ini digantilah kabinetnya kemudian Kabinet Ali 1. Kabinet Ali 1 atau Ali Sastro 1 ini Indonesia melaksanakan konferensi Asia Afrika di Bandung.
Jadi setelah konferensi Asia Afrika di Bandung sudah selesai, berarti sudah dianggaplah selesai tugasnya, maka digantikanlah pemerintahan Kabinet Ali 1 ini menjadi Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap ini pada tahun 55 Indonesia berhasil melaksanakan pemilu yang pertama pada tanggal 29 September 1955. Indonesia melaksanakan pemilu yang pertama. Setelah pemilu itu dianggap tugasnya sudah selesai, maka kabinetnya diganti, kemudian kembali lagi kepada Ali Sastro II namanya. Dan gerakan kabinet Ali Sastro II ini ditandai dengan gerakan anti Cina, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu menggemakan gerakan anti Cina dan semakin banyak muncul gerakan-gerakan separatis. Jadi semakin munculnya gerakan separatis ini sehingga lengserlah masa pemerintahannya dan digantikanlah menjadi kabinet Juanda. Inilah kabinet terakhir dalam demokrasi liberal. Dalam kabinet Juanda ini disebutlah istilahnya Jacon kabinet. Dibentuklah Dewan Nasional, di mana dalam Dewan Nasional ini mencari di mana masyarakat-masyarakat yang ahli memiliki keahlian untuk memberikan potensinya, menyumbangkan pikirannya untuk dalam kabinet Juanda ini. Jadi kabinet Juanda ini berakhir pada tahun 1959 dan pada tahun 1959 berakhirlah demokrasi liberal itu. Jadi apa yang persamaan dan perbedaannya? Persamaan dari masing-masing kabinet ini ya. Persamaannya itu yang pertama masing-masing mencari keamanan, yang kedua sama-sama mencari masalah penyelesaian Irian Barat. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaan masing-masing kabinet ini karena dua partai. Kalau partai Masyumi dia lebih fokus kepada TNI, keamanan TNI. Kalau partai PNI dia lebih fokus kepada masalah luar negeri. Itulah yang membedakan masing-masing kabinet sini semuanya. Jadi Ibu harapkan penjelasan Ibu ini kalian mengerti. Kalau ada yang kurang jelas boleh kalian tanyakan di grup WA Mapel. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Sekian penjelasan Ibu. Untuk masalah ekonominya Ibu jelaskan minggu depan. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Salam sehat untuk kita.